kebetulan saya lagi lanjut studi yang pada awalnya saya nggak tahu kalau ternyata universitas ini termasuk Universitas Kristen Bu ya. Nah, pada saat nanti UASnya itu kita akan masuk ke gerejanya untuk mewawancarai pendetanya dari tokoh agama tersebut lah Bu ya. Nah, hukumnya bagaimana itu Bu ya? Bisa saja Anda sebagai seorang muslim bisa melihat seperti perbandingan untuk dijadikan nanti barangkali sistem manajemennya bagus dan sebagainya, bisa diterapkan di lembaga pendidikan di dalam Islam. Islam tidak melarang kok dalam ilmu keduniaan untuk kita mengambil dari orang di luar Islam. Bahkan itulah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Bu ya, izin bertanya. Kebetulan saya lagi lanjut studi yang pada awalnya saya nggak tahu kalau ternyata universitas ini termasuk Universitas Kristen Bu ya. Ketika saya masuk itu ada satu mata kuliah yang dimana kita mempelajari ilmu kekristenan selama 1 semester. Nah, pada saat nanti UASnya itu kita akan masuk ke gerejanya untuk mewawancarai pendetanya dari tokoh agama tersebut lah Bu ya. Nah, hukumnya bagaimana itu Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ilmu apa yang Anda ambil? Manajemen Bu ya. Baik. Yang pertama dan utama adalah Anda harus yakin bahwasanya agama Anda aman. Iman Anda tidak terganggu. Nah, kemudian mempelajari ilmu yang ada hubungannya dengan agama lain itu bukan dilarang. Tentunya dengan catatan bahwasanya Anda memang sudah kuat di dalam urusan agama Anda sendiri. Supaya naudzubillah tidak terpengaruh lalu naudzubillah sampai berubah. Kalau ternyata Anda belum, Anda tidak usah bersentuhan. Kalau jika memang yang kita belajar ada urusannya dengan misalnya pendalaman akidah, dialog agama lain misalnya, akidah agama lain. Tapi jika berkenaan dengan agama lain, urusan-urusan kemasyarakatan, urusan-urusan ya yang tidak ada urusan dengan keyakinan, yaitu tidak ada masalah Anda membacanya. Misalnya seorang penulis Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan dunia arsitek, dunia anggap saja hitung-hitungan kayak matematik atau yang bukan ada urusan dengan agama, maka sah. Tapi kalau sudah membahas dunia keimanan, Anda tidak boleh membaca terlebih dahulu kecuali Anda punya keyakinan yang kuat. Nah, kemudian jika memang Anda sudah punya keyakinan yang kuat, Anda bacanya sah-sah saja. Kemudian jika itu tuntutan pendidikan, Anda harus ke tempatnya, ya tidak dilarang kok masuk gereja. Orang muslim tidak dilarang masuk gereja, apalagi untuk sebuah tujuan. Apakah misalnya ya untuk bertemu dengan orang yang ada di sana, yang nggak boleh kita ikut mengagungkan syiar di tempat ibadah orang di luar Islam. Mengagungkan syiar mereka nggak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau kita masuk masuknya pun harus sesuai izin dengan mereka, ya tidak boleh seenaknya. Kalau seandainya mereka belum mengizinkan, maka tidak boleh. Diizinkan masuk untuk tujuan. Berarti yang ditengok adalah urusan manajemen berkekerjaan dan sebagainya. Bisa saja Anda sebagai seorang muslim bisa melihat seperti perbandingan untuk dijadikan nanti barangkali sistem manajemennya bagus dan sebagainya, bisa diterapkan di lembaga pendidikan di dalam Islam. Islam tidak melarang kok dalam ilmu keduniaan untuk kita mengambil dari orang di luar Islam. Bahkan itulah kunci untuk bisa maju. Tapi bukan urusan keimanan, keyakinan, akidah. Jadi boleh seorang muslim masuk gereja, masuk kuil-kuil dan sebagainya, tapi tolong harus punya adab. Sesuai dengan izin dari mereka. Kalau mereka tidak mengizinkan, kita tidak perlu marah dong. Itu privasi keurusan agama. Barangkali memang dalam keyakinan mereka, orang selain agamanya tidak boleh masuk, ya sah. Mereka punya hak untuk melarang itu. Tidak boleh kita maksakan lalu berkata, wah Anda ini orang Kristen tidak punya toleransi. Saya masuk nggak boleh. Maka izin juga penting dari mereka. Setelah itu Anda masuk ke sana adalah untuk tujuan-tujuan ilmu Anda tadi, maka itu boleh-boleh saja. Dan semoga Allah menjaga iman Anda. Dan sukses ambil dari orang di luar Islam untuk kebaikan kita. Sah kita mengambil ilmu tadi, kita pelajari. Ilmu belajar, nulis, agama lain pun boleh.
Dalam sejarah yang kita baca hari ini pun, Nabi menyuruh Sayyidina Zaid ibn Thabit untuk mempelajari bahasa orang-orang yang di luar Islam agar kita tahu perkembangan di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.